Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Salawat dan salam bagi yang kita Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman saudara sekalian, kita bertemu lagi di media ini. Taharah adalah bersuci. Apa yang harus kita sucikan? Kalau diri kita terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani, maka dua-duanya harus kita sucikan, dua-duanya harus kita bersihkan. Kalau jasmani, kita bersihkan diri kita, fisik kita dari segala kotoran, najis, baik itu yang kecil, sedang, ataupun besar. Rohani harus kita bersihkan juga, harus kita sucikan juga. Membersihkan rohani ada dua yang harus kita bersihkan dan kita sucikan. Kaitannya dalam kita berhubungan sesama manusia, dosa dan kesalahan kita sesama manusia harus kita bersihkan, kita sucikan dengan cara kita meminta maaf, mohon ampun kepada teman-teman, saudara, kerabat, istri, anak, semua dalam kita berhubungan sesama insan manusia. Kita mohon maaf atas segala dosa dan kesalahan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam kaitannya hubungan kita dengan Allah, Sang Khalik, Sang Maha Pencipta, segala dosa dan kesalahan kita juga kita mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita lakukan, baik itu dalam kita melanggar perintah-perintahnya, tidak menjalankan segala perintahnya, ataupun kita malah melanggar segala sesuatu yang dilarangnya. Kita tidak malah menjalankan larangan-larangan Allah, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kesalahan yang dilakukan sesama manusia ataupun kepada Allah, tetap kita harus minta maaf, mohon ampun, dan harus taubatan nasuha. Kesalahan kepada sesama manusia kita benar-benar merasa menyesal akan kesalahan yang kita lakukan, kita mengakui kesalahan kita minta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Begitu juga dengan kesalahan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak menjalankan perintahnya, maka kita harus menyesal, mengakui kesalahan kita, dan kita akan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan larangannya, apabila kita telah melanggar larangan Allah, kita melaksanakannya, kita secara sadar kita mengakui, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulanginya lagi, dan kita berbuat yang lebih baik lagi. Kesalahan timbul dari gerakan hati. Hati kita ini cenderung kepada kebaikan, kadang juga cenderung kepada keburukan. Oleh karena itulah hati kita harus dijaga dari segala bisikan yang membisikin sesuatu yang buruk, suatu kesalahan, baik itu dari golongan manusia, dari golongan jin, ataupun dari hawa nafsu kita sendiri. Oleh karena itulah hati kita harus dijaga. Bagaimana cara menjaga hati? Tentu dengan kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, supaya iman kita diperbaharui terus. Kalaulah Rasulullah Muhammad SAW yang sudah maksum, terjaga atau terhindar dari segala kesalahan, Rasulullah Muhammad beristighfar tidak kurang dari 100 kali sehari, maka kita selaku umatnya yang
sering sekali atau suka berbuat salah dan hilaf, dosa baik sengaja atau tidak sengaja, maka harusnya kita beristighfar lebih dari 100 kali. Ya, kalau Rasulullah beristighfar 100 kali, ya kita paling tidak 200 kali. 100 pagi, 100 sore. Banyak dosa-dosa kesalahan yang kita mohon ampun terhadap yang kita lakukan, segala kesalahan dosa yang kita lakukan dengan cara beristighfar, baik itu dosa-dosa yang dilakukan oleh hati kita, pikiran kita, mata kita, lisan kita, pendengaran kita, perbuatan tangan kita, langkah kaki kita, ataupun isi perut kita yang diisi dengan barang-barang yang haram. Maka ketika kita beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 ya Allah ampunilah segala dosa yang dilakukan oleh hati saya. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah ampunilah segala dosa yang dilakukan oleh pikiran-pikiran saya. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah ampunilah segala dosa yang dilakukan oleh mata saya. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai menjaga hati dan pikiran kita, yang tadinya Allah berikan adalah nikmat buat kita, ya penglihatan, kelancaran kita berbicara, lisan kita, pendengaran yang normal dengan suara yang ada. Tapi kalau kita tidak jaga, justru nikmat ini bisa kita lakukan pada sesuatu yang Allah tidak ridho. Jadi sesuatu yang kita, perbuatan kita yang salah, lisan kita sering gunakan untuk ghibah, menggunjing keburukan-keburukan orang, memfitnah, mengadu domba atau yang lainnya, berkata bohong dan lain sebagainya. Juga mata, nikmat sangat besar untuk kita bisa melihat seluruh alam ini, kita beraktivitas. Tapi kalau kita dijaga, ya asik saja kita melihat yang segala sesuatu yang Allah larang, aurat-aurat yang harusnya tidak kita lihat, kita lihat. Karena memang di luar sana banyak juga yang lawan perempuan-perempuan yang tidak menutupi auratnya, dan kalau kita tidak jaga mata kita, ya otomatis bisa melihat sesuatu yang tidak harus kita lihat. Setelah kita banyak beristighfar, ya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Man sholla alayya min ummati maratan wahidah kutibat lahu asru hasanat wa muhayyat anhu asru sayyi'at. Barang siapa dari umatku bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka baginya 10 kebaikan dan dihapus baginya 10 keburukan. Selanjutnya kita memperbaharui terus keimanan kita dengan membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita beristighfar sehari di pagi 100, terus kita membaca sholawat di pagi 100, dan kita membaca kalimat tauhid la ilaha illallah di pagi 100, kita ulangi juga di sorenya, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Demikian ulama mengajarkan. Jadi para ulama mengajarkan dari angka-angka itu tidak sembarangan memberikan nilai. Jadi kalau kita hitung-hitung, istighfar 100, sholawat 100, kalimat tauhid la ilaha illallah 100, jadi 300 di pagi, sorenya 300, total 600. Dibagi 25 jumlah nabi dan rasul yang harus kita ketahui sama dengan 24. 24 sama dengan waktu sehari semalam 24 jam. Mudah-mudahan kalau kita istiqomah menjalankan ini,
hati kita bisa terjaga dalam waktu 24 jam untuk selalu bisa berbuat baik dan terhindar dari kesalahan-kesalahan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi sebagai bahan introspeksi diri, muhasabah diri, memperbaiki diri supaya menjadi lebih baik, dan umumnya pada saudara dan teman-teman sekalian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.